Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita berjumpa lagi di channel Momen Pajak. Kesempatan ini kita akan melihat apa saja layanan di DJP yang sudah bisa menggunakan NPWP 16 dan bagaimana dengan e-faktur nih. Apakah sudah bisa menggunakan aplikasi dengan menggunakan NPWP 16 digit tersebut. Baik, sampai dengan sekarang ya, pertanggal 12 Juli ya, itu sudah terdapat 21 layanan berbasis yang sudah menggunakan NPWP 16 digit. NITKU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha, yang ini akan menggantikan NPWP cabang nantinya, dan juga NPWP 15 digit itu sampai dengan 31 Desember 2024 itu masih tetap bisa digunakan dengan format 15 digit. Apa saja layanannya? Nah, per tanggal 12 Juli 2024 itu ada lebih kurang sudah 21 layanan yang sudah bisa menggunakan NPWP 16 digit. Apa saja? Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah portal NPWP 16. Kemudian di DJP online ya, akun DJP online. Kemudian ada info KSWP, kemudian ada di eBupot 21, kemudian juga ada di eBupot unifikasi, kemudian juga di eBupot unifikasi instansi pemerintah. Kemudian di e-objection, kemudian di e-registration untuk pendaftaran NPWP, kemudian di e-filing, kemudian ada rumah konfirmasi, kemudian ada EPHTB, DJP online, ada EPBK, e-SKD, kemudian ada e-SKTD, kemudian ada e-reporting investasi dan dividen, kemudian ada EPHTB notaris, kemudian ada e-reporting PPS, kemudian ada SPOP, e-SPOP, kemudian ada e-reporting insentif. Kemudian yang 20 ada fasilitas insentif, dan terakhir ada perpanjangan SPT tahunan ya. Jadi ini 21 layanan yang sudah bisa menggunakan NPWP 16, itu termasuk di alamat-alamatnya. Nah, bagaimana dengan yang e-faktur nih? Ini sudah cukup banyak yang menanyakan kapan e-faktur itu sudah bisa digunakan. Nah, pertama sekali Bapak Ibu nanti ya, DJP akan mendowntime, artinya e-faktur itu tidak dapat digunakan per kapan. Jadi nanti per tanggal 20 Juli itu pada hari Sabtu, mulai jam 9 sampai dengan jam 19 atau jam 7 malam itu aplikasi e-faktur tidak dapat digunakan ya. Kenapa? Karena nanti akan ada update sehubungan dengan persiapan peluncuran layanan perpajakan e-faktur desktop versi 4.0 dan juga e-faktur web based serta Enova. Jadi nanti di aplikasi Bapak Ibu yang sudah menggunakan e-faktur itu nanti akan diupdate ya, tetapi itu belum bisa digunakan. Maksudnya ya belum bisa digunakan karena masih dalam tahap persiapan dan sosialisasi. Nah, untuk sekarang ya, sekarang itu sebenarnya sudah bisa diunduh installernya. Jadi installer aplikasi e-faktur desktop versi 4.0 itu sudah dapat diunduh. Unduhnya di mana? Jadi diunduh dapat dilakukan melalui laman efaktur.pajak.go.id. Itu ada di apa yang biasa disebut dengan Enova ya, Enova. Nah, jadi sekarang sudah bisa diunduh, tetapi penggunaannya atau update-nya itu nanti setelah downtime berakhir. Artinya ya setelah tanggal 20 Juli jam 7 malam itu baru bisa digunakan. Seperti itu teman-teman. Jadi aplikasi desktop versi 4.0 ini mulai dapat digunakan per tanggal 20 sejak pemberitahuan downtime terakhir ya. Tadi berarti jam 19. Nah, bagaimana untuk melakukan persiapan terhadap update dari aplikasi e-faktur ini? Jadi yang perlu diperhatikan oleh teman-teman PKP yang menggunakan aplikasi e-faktur itu yang pertama bahwasanya aplikasi e-faktur itu versi 4.0 yang telah diunduh itu agar jangan digunakan dulu ya. Jadi jangan dicoba-coba, yang enggak usah lah. Yang penting sekarang masih bisa menggunakan versi lama. Kemudian nanti ada waktunya dihentikan downtime, baru setelah itu teman-teman baru bisa melakukan update di versi 4.0 ini. Jadi pada saat downtime itu hentikan kegiatan upload, return, dan dokumen lain sampai dengan downtime berakhir ya, karena nanti mungkin ya terjadi masalah terhadap faktur yang dibuat pada saat downtime tersebut. Nah, setelah
tanggal 20. Jadi sampai dengan sebelum downtime tersebut ya, sampai dengan tanggal 20 Juli saat downtime, artinya sampai dengan pukul 9 pagi, sebelum pukul 9 itu teman-teman masih bisa menggunakan versi 3.2. Nah, setelah tanggal 20 Juli 2024 pukul 19 atau pukul 7 malam, itu aplikasi e-faktur desktop versi 3.2 tidak dapat lagi digunakan. Jadi setelah itu semua wajib pajak wajib menggunakan atau mengupdate versi 3.2-nya menjadi versi 4.0 ya. Ini apa terkait dengan tadi ya, terkait dengan NPWP 16. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak? Yaitu dengan melakukan backup. Apa yang dilakukan backup? Jadi untuk mencegah terjadinya korup database e-faktur, teman-teman harus memperhatikan hal berikut. Yang pertama ya, kita harus mengcopy dan menyalin folder DB atau database-nya di aplikasi yang lama versi 3.2. Kemudian dia disimpan di file tersendiri. Kemudian DB tadi itu dipindahkan dalam folder aplikasi e-faktur terbaru versi 4.0. Kemudian pada saat melakukan backup dengan aplikasi yang baru, pastikan proses backup itu sampai selesai dan file backup berhasil dijeneral oleh sistem untuk menghindari kegagalan proses backup itu dilakukan. Pada saat implementasi aplikasi e-faktur desktop versi 4.0 pada tanggal 20 Juli nanti, PKP wajib pajak orang pribadi diimbau telah melakukan pemadaman NIK sebagai NPWP. Jadi pastikan khusus untuk orang pribadi ya, itu NPWP-nya NIK-nya sudah dipadankan ya. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya sudah diupdate versi 4.0 kemudian diinput dengan menggunakan NIK, ternyata NIK-nya belum padan, ya tidak bisa masuk data yang akan diinput tersebut. Itu teman-teman sekalian. Itu saja yang bisa disampaikan terkait dengan bagaimana melakukan aplikasi desktop ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.